masih bersama Nia dan Niati. Ya, kita sedang sharing cerita bagaimana Mbak Nia ini sebagai seorang ibu begitu ya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan ketika menghadapi anaknya sedang menghadapi kasus hukum. Dan ini kan kalau melihat ini kan sudah menikah, ada suaminya. Suaminya ini di Medan sekarang ya? Enggak di Medan, jadi tugasnya jadi di MK. Oh, jadi susah balik. Maksudnya tidak bisa sering menemani OI? Tidak bisa sering menemani. Jadi karena OI itu sendiri gitu ya? Iya betul-betul sendiri. Tugasnya ya sekali-kali datang. Kalau bisa izin, itu pun dia karena jauh di Cilacap. Oh, tugasnya. Apa pesan Mbak Nia nih sebagai ibu mertua ini terhadap suaminya OI ya? Pasti buat dia juga berat gitu menghadapi. Iya tentunya. Ini, atau ya gimana dia? Semoga namanya Rafli kan. Ya semoga. Semoga Rafli juga bisa kuat menunggu dan terus memperhatikan OI dan juga Sakila dan bisa menjadi kepala rumah tangga yang tegas. Kepala rumah tangga yang tegas. Iya. Karena udah menikah berarti ini juga menjadi tanggung jawab suaminya. Iya betul. Begitu ya. Iya. Nah Mbak Nia benar nggak sih kemarin ada kabar bahwa Mbak Nia sampai rumahnya digadekan ini karena kasus ini atau emang Mbak Nia ada bisnis lain gitu? Aduh, kayaknya buat saya itu saya tidak mau komentarin ya. Karena biar bagaimanapun saya lagi menghadapi ini. Ada ajakan berita begini begono. Saya pikir ya saya sekarang ini mau fokus anak saya aja dulu. Kalau berita lain-lain saya kesampingkan, terserah apapun yang diomongin dengan siapapun orangnya. Saya berterima kasih. Berterima kasih karena jadi dosa saya kan diambil sebagian. Kan itu memang biasanya ya mungkin ada orang yang bahagia kalau saya begini gitu ya saya tanggapi dengan senyuman. Yang penting bagaimana saya menguatkan hati saya dan anak cucu saya itu aja. Buat lain-lainnya saya kesampingkan. Mbak Nia kalau curhat kan pasti adalah pengen cerita sumpek ya gitu ya, sedih. Biasanya ke siapa sih? Ada teman untuk bercerita atau? Ada kakak-kakak saya selalu menemani saya. Anak saya yang laki sudah bisa diajak komunikasi. Dia sendiri gimana ini menghadapi ini gitu? Dia kan apa-apa dengan logika. Dan anak saya yang laki-laki ini anaknya lurus dan sangat-sangat jujur. Dia tidak boleh bohong satu kata pun, gitu. Jadi kadang agak keras juga gitu. Tapi ya saya senang gitu sharing dengan mereka dan ada sahabat yang betul-betul mengerti keadaan saya dan juga lawyer saya juga udah seperti sahabat saya. Seperti keluarga maksudnya sahabat sudah seperti keluarga. Jadi Angga ya? Angga. Udah makin gede sudah bisa jadi teman curhat juga? Iya. Udah ada 18 tahun. Oh udah gede. Iya. Udah berarti udah ada bodyguardnya juga ya? Iya. Kadang-kadang gini, anak saya tuh gini, "Mah kalau mama mau nangis aja depan aku nggak apa-apa Ma. Aku siap dengerin mama ngomong. Mama nggak usah tahan-tahan gitu." Oh, wow. Jadi rasanya ya Allah, dulu anak ini masih kecil sekarang sudah mengerti keadaan. Bahkan dia pun menyayangi cucu saya dengan segenap hati. Mereka berdua akur banget kayak kembar. Satu dibeliin, satu harus gitu. Oh, lucu ya. Lucu ya. Oke, kita baca pertanyaan dari netizen, coba Q&A. Pertama, Mbak Nia, apa pendapat Mbak Nia tentang mantan yang masih suka ikut campur? Ini secara general ya. Mantan suka ikut campur diapain? Hah? Pusing, diamin aja. Iya, abaikan. Abaikan katanya. Oke, yang berikutnya, pertanyaan selanjutnya. Mbak Nia, gimana sih cara Mbak Nia mendidik anak? Ditambah lagi Mbak Nia kan orang tuanya itu public figure. Banyak berita di luaran gitu. Bagaimana caranya memberi pengertian juga ke anak? Mendidik anak tentunya tidak mudah. Kita pun sudah berusaha semaksimal mungkin. Apabila anak ada kesalahan seperti ini pasti kita yang disalahi. Sementara di sini kita single parents dan juga mencari
uang sendiri, semua kesibukan semua kita sendiri. Tapi ya itulah namanya hidup ya. Tentunya saya mungkin ini juga ada kekurangan saya yang mungkin saya belum bisa menangani hal-hal seperti itu. Tentunya untuk anak saya yang laki-laki kan beda juga. Beda juga pergaulan, beda juga karakter. Anak ini kan macam-macam gitu. Mengenai berita di luaran ya tentunya kalau boleh saya mengungkapkan isi hati saya untuk media yang menulis saya selalu jadi headline ya, kalau bisa sebelum menulis itu coba terapkan seandainya Anda menjadi diri saya bagaimana gitu. Tapi ya baik buruknya saya berterima kasih masih peduli dengan saya. Jadi ya itulah tantangannya setiap orang tua begitu, di rumah begini, di luar ada lagi gitu ya. Jadi ya itu. Satu lagi pertanyaan, ada lagi? Oke, Mbak Nia mau tanya dong, sekarang masih banyak job nggak? Masih ada nyanyi atau enggak sih? Aku seneng banget lihat Mbak Nia muncul di TV. Dia nanya ada kerjaan sampingan nggak? Ini mau dia cari kerjaan maksudnya? Iya Mbak Nia. Pastinya Di masa ada. pandemi ini juga gitu kalau Mbak Nia? Ada, saya itu ada sama temen ya, bertiga lagi mengerjakan rencana properti. Tapi saya kan orangnya tidak mau, baru sekarang aja saya nggak mau umbar-umbar gitu ya? Nggak mau lah. Ya orang mau ngomong apa ya silahkan gitu. Jadi ini ada merintis usaha juga ya ada selain merintis menyanyi. usaha, iya. Tapi kalau menyanyi masih ada lah ya pasti. Mbak Ini Nia mah masih. nggak kelihatan aja tapi lancar kayak sering. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki anak-anak, anak Rezeki cucu. anak-anak dan rezeki cucu juga ya. Iya. Jadi ya gitulah hikmahnya ya. Kalau anak menghadapi masalah, aduh orang tua itu yang paling lebih susah kayaknya ya. Iya. Lebih sedih, lebih susah paling deh gitu luar biasa. Tapi ya apapun yang kita bisa lakukan adalah doa. Iya, Dan betul. doa ibu. Iya. Itu yang waduh itu yang luar biasa. Iya. Dan itu menjadi pegangan juga buat anak-anak. Betul, kita ini doa ibu itu seperti pagarnya di jembatan. Saya merasanya seperti itu gitu. Jadi kita sebagai seorang ibu tentunya tidak henti-hentinya mendoakan anak. Dan harus terlihat tegar, Tegar, iya. walaupun Agak rapuh, apalagi depan orang semua harus kita terlihat ceria terus. ya. Semoga sehat terus ya Mbak Amin, Nia. amin. Makasih Feni. Terima kasih Mbak Nia Ya, sudah sharing cerita. sama-sama. Mudah-mudahan ini diberikan jalan yang Amin, terbaik. amin. Mohon buat doanya semuanya. ya. Iya. Baik, yang berikut ini juga ada teman saya yang punya cerita yang berbeda juga. Ada apa? Kita lihat profilnya Aaron Asap berikut ini. Aaron Asyap, konten kreator berusia 28 tahun yang mengawali karir dengan membintangi sinetron Monyet Cantik 2 ini dikenal dengan kontroversinya seperti live Instagram mesra dengan kekasih, tidak memakai helm karena takut rambutnya rusak hingga ditilang polisi dan dituding membuli KKI. Desember lalu, Aaron mengaku mendapat kekerasan fisik dari Habibie, kakak ketiganya sejak 15 tahun lalu. Ia juga memposting video Habibie sedang memaki kakak pertamanya Gamila Asyap hingga Aaron trauma dan mendapat perawatan dari psikiater. Pelantun sayur lodeh ini Agustus 2021 ini menuntut permintaan maaf dari Imam Darto karena dianggap menjelekannya dengan menyebut dirinya sebagai bintang tamu yang paling tidak disukai. Pria yang kembali memposting video di YouTube setelah 2 tahun vakum ini pada tahun 2020 sempat mengaku akan menjadi orang yang lebih baik. Seperti apa cerita Aaron Asyap yang mengaku mendapat kekerasan selama 15 tahun dari kakaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, sudah bersama dengan teman sebaya aku, Aaron Asyap. Halo, Ya halo, halo. kan? Apa kabar, kabar Teteh? sih? Aaron makin kurus aja. Alhamdulillah, Kamu sekarang nggak aku stres nge-gym. kan ya? Oh nge-gym ya? Nge-gym. Coba udah ada ototnya. Nggak kelihatan. Sirik Sengaja nggak mau aja. pamer makanya pakai Sirik warna aja. Oke, biar kamu semakin kuat, lahir dan batin, duduk di sini. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Aaron, fitnah atau fakta? Kemarin, kamu sempat kesel sama Imam Darto karena kamu disebut sebagai salah satu artis yang gak akan dia undang di acara TV-nya lagi. Tapi karena gak ditanggepin, akhirnya kamu yang minta maaf karena takut dibully sama fans-fansnya dia. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tapi